Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati Husna dari PAIA Angkatan 2019 akan mempresentasikan tentang sejarah Islam, yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia yang berlandaskan dengan teori-teori munculnya Islam di Indonesia, yaitu dengan cara perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, politik, dan seni budaya. Selanjutnya yaitu perdagangan, dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, pedagang Persia, dan pedagang India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai, maka makin ramailah para pedagang Islam dari penjuru yang singgah ke Indonesia atau Nusantara. Di samping mencari keuntungan duniawi, juga mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan ajaran Islam. Artinya, mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu pernikahan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Misalnya antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikahi dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga membentuk keluarga Muslim. Jadi para pedagang Muslim dari penjuru Arab, Persia, India singgah ke Indonesia dan menetap di Indonesia sehingga menikah dengan para penduduk lokal yang nantinya membentuk keluarga, yaitu keluarga Muslim. Selanjutnya yaitu tasawuf, merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, babat tanah Jawi, hikayat raja-raja Pasai. Dengan tasawuf ini, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga muncullah agama baru atau agama Islam, sehingga itu mudah dimengerti dan mudah diterima. Kemudian yaitu pendidikan. Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Kemudian pengeluaran dari pesantren tersebut muncullah para dai dan mubalik yang akan menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian yaitu politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak-jejaknya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Artinya, penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan kuat para sultan. Seperti contoh Kesultanan Demak yang merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara.
seperti Raja Gua Talo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan sehingga para raja-raja dari kerajaan tersebut saling berkomunikasi, saling tolong-menolong, dan saling melindungi dakwah Islam di Nusantara. Kemudian seni budaya. Islamisasi melakukan bidang seni budaya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, tari, musik, dan sastra. Seluruh seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Jadi seni budaya ini diperankan oleh para wali songo. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan dakwah Islam dengan wayang sebagai media dakwahnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Sehingga para penonton tertarik luluh hatinya ketika mendengar ajaran Islam, maka para penonton tersebut pun mengucapkan syahadat bersama Sunan Kalijaga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.